ke round kelima. Gua harap para survivors gak skip 1 detik pun karena jadilah saksi untuk siapakah yang pantas menjadi juara Free Fire Masuk Season 5 kali ini. Dan ini dia round kelima kita. Kalahari, here we go. Yap, Kalahari tentunya berawal dari Oldhampton, berakhir di area Stone Ridge. Semua tim turun ke arah drop point mereka. Tentunya tidak ada tim yang bakal berperang di awal kecuali teman-teman dari Force Riders, di mana Dark Hole dengan Justin. Kali ini Justin bukan sembarang Justin, bakal mencoba untuk adu mekanik dengan 2 orang, tetapi bahkan di selain daerah Blue Zone-nya sudah terdengar suara firing antara Kings dan juga RRQ. RRQ lebih berperan dari awal, dan kali ini seorang Bapak Jantung kita kasih mencoba untuk adu mekanik. 1 orang di depan sana dari Kings berhasil dijatuhkan oleh dirinya. Masih mencari peperangan, masih mencari asa. Medikasi terlebih dahulu karena tentunya SP yang udah dihabiskan cukuplah banyak. Ikal berhasil membunuh Justin. Justin pun sulit untuk melakukan removing. Namun juga kalau kita lihat kali ini Kings bakal coba untuk melakukan rapat dulu ke arah 1 orang temannya. Walaupun Joan kali bersembunyi di bawah sana, Kasih berhasil mendapatkan Lindsay, dan juga Kasih udah merasakan ada gigitan dari beberapa racun, dan juga Kasir itu jatuh kadernya terlampau jauh, bahkan bakal berjumpa dengan Elfgard di bawah juga. Joan, ada apakah dirimu Joan? Kenapa barulah turun setelah melihat kaptenmu terjatuh? Dan kali ini juga lebih tepatnya berhasil mendapatkan tidak terlalu rugi, dan kali ini 1 ditukar 2. Ray Popping juga ada Popping dari bawah sana, terlihat lagi bakal coba mereka daripada seorang Joan. Joannya masih mencari pergerakan walaupun sulit terungkap, sayang ada UMP yang terlalu merasakan sakitnya daripada seorang Dex. Alright, kita lihat dari RRQ Hide kali ini harus menerima kepahitan di awal mula permainan, di mana 3 playernya harus berhasil dijatuhkan oleh teman-teman dari tim Kings Esports di era Serene. Tapi nggak masalah, masih ada 1 player yang tersisa yang masih memungkinkan untuk membangunkan ketiga player lainnya. Namun kita move terlebih dahulu, dimana tadi Bule sempat hilang ya, yang akhirnya berhasil untuk dihidupkan kembali dari tim Tang City. Kita lihat kali ini Tang City masih cukup aman di daerah Stone Ridge, tidak ada gangguan lagi terhadap mereka. Tapi gue rasa teman-teman dari Tang City nggak bisa terlalu santai begitu aja, karena mereka juga harus bisa untuk mengejar poin yang mereka tertinggal dari tim Galaxio ya. Karena Galaxio bisa gue bilang hari ini kayaknya panen poin banget nih, karena dari tadi kita lihat udah kelas sementara Galaxio sedang memimpin kan, dan teman-teman yang lain harusnya nggak boleh ketinggalan sama tim Galaxio. Namun gue rasa ini tadi yang terjadi di Serene itu atas RRQ Hide, dimana balik lagi ya, early team fight yang terjadi itu sebenarnya adalah resiko yang sama-sama besar satu sama lain, entah dari Kings ataupun RRQ Hide dengan minim resource yang mereka miliki satu sama lain. Jadi benar-benar kecepatan tangan atau konsentrasi diuji sekali, apalagi Serene kita lihat juga tadi kan dari segi posisi nggak begitu enak untuk melakukan team fight ya. Sebenarnya 2 orangnya berhasil ditukarkan, namun ya gimana gitu. Tapi 3 orang dari RRQ Hide pun harus hilang begitu saja, dan kali ini dari O'Connor akan coba untuk mencari cara bagaimana cara membangunkan teman-teman yang lain. Namun Galaxio ini dia yang tadi baru aja dapetin Buyah akan coba untuk mencari pangsa baru bagi mereka, dan ini Predator di round keempat, yaitu ada seorang Kimmich dengan 5 kill dan total damage yang diperolehnya adalah 2540. Wow. Wah, kalau kita lihat untuk Predator round ketiga kan itu siapa ya? 1 orang lagi tadi si Ahnaf 4 kill. Kali ini juga sama dari tim Galaxia nih. Si Kimmich yang dapatin Predator 5 kill bahkan. Ini cukup apa ya? Cukup mengerikan ya dari tim Galaxia membara pada malam hari ini. Tadi aja dia nggak dapatin Buya, ada di standing yang papan 1. Apalagi tadi dia dapetin Buya, killnya juga cukup banyak kok. Jadi otomatis dia semakin kokoh. Dan kali ini juga gue pengen kayak ngelihat dari minimap, dimana Tang City itu emang dari pergerakan dia sangatlah aman sebenarnya. Pengen menuju daerah command post juga aman, tidak ada resiko di sana karena command postnya itu udah ditinggalkan sama Aura. Peluangnya dia masuk juga tentunya tidak ada gangguan. Beda hal kalau dia bergerak ke daerah Santa Catarina. Di Santa Catarina tentunya itu ada Rebellion Tabor. Apalagi Rebellion Tabor yang kita ketahui dengan gameplay yang dia miliki sekarang, dan gue dapat informasi juga dari Bapak Joni Santuy bahwa tim kita ini dari Rebellion itu kayak gak mau gak mau ini sih, kayak gak mau santai-santai gitu ya kan. Jadi ketika berjumpa dengan tim yang ada di depannya, langsung aja udah ditabrak. Ngapain lagi gak ditabrak gitu ya kan. Dan ini si O'Connor tadi
Ini riskan sih, karena kenapa? Dari medkit juga dia nggak ada sama sekali berani melakukan pergerakan dengan vehicle, dan juga tim lain otomatis Tahan nggak dulu. tinggal diam nih. Oke, gila ini sih dari O'Connor ya. Mungkin dia juga nggak tahu di sana ada Eco Esport Oh. dan baru aja gua bilang mungkin tadi dia coba untuk masuk ke revival spot untuk menghidupkan teman-temannya. Tapi sayang sekali ternyata ada Eco Esports di sana yang berhasil untuk memulangkan RRQ di posisi ke-12. Namun kita pindah terlebih dahulu, kali ini First Riders yang harus berjumpa dengan IOG, di mana Bang pun harus di korban pertama disusul oleh seorang Lord. Kali ini First Riders masih cukup nyaman di area pertahanan mereka. Dua player dari Island of Gods yang berhasil dilumpuhkan, bahkan menyisakan seorang Jafra kali ini yang harus bingung banget gimana caranya untuk keluar dari tekanan. Namun kayaknya udah nggak bisa karena satu player yang tersisa dari Island of Gods memilih untuk pergi sejauh mungkin, mengantisipasi kalau misalnya 3 orang yang sekarang ada di hadapan First Riders itu nggak bisa selamat satupun, yang akhirnya mungkin dari mereka bakal coba untuk membangunkan satu persatu. Namun First Riders terbagi fokusnya kali ini terdistraksi tentunya dengan adanya satu tim lain dari arah sebelah kanan. Coba untuk diberikan satu pressure terlebih dahulu, Darko memberikan tembakan peringatan tentunya terhadap musuhnya agar tidak mendekat ke arah pertahanan dari First Riders Eclipse. Namun hati-hati, Lozi pun berhasil menerima beberapa tembakan panas dari Galaxio. Ini dia tim yang sedang sangat panas hari ini. Terjatuh dari seorang Lozi, masih berhasil untuk dibangunkan kembali, namun HP-nya udah cukup low. Melakukan medikasi terlebih dahulu, Glue Wall pun sudah di pop up. Kali ini kita lihat dari Galaxio masih menunggu momen, masih mencari celah setup ulang terlebih dahulu. Nggak mau terlalu greedy, teman-teman dari Galaxio ingin mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan tidak ingin berbuat ceroboh. Kita lihat dari Galaxio bahkan melakukan satu rotasi lagi, dan First Riders-nya pun kali ini masih cukup aman. Namun hati-hati, The Pillars OP mungkin sudah mulai hadir kali ini untuk menjadi tamu kesekian kalinya untuk First Riders. Harus siap menerima tamu baru, mau nggak mau, karena panggung kematian itu emang sejatinya rotasi dari tim lain, karena di atas sana dia juga enak ya, otomatis tim lain ketika ngeliat ada orang di atas sana, tim lain pun pasti bakalan aware dan langsung memikirkan kesempatan atau strategi apa yang bisa digunakan untuk melakukan pick up. Namun gue pengen stopping dulu karena dari area Bayfront ini ada dua tim nih, ada GPX dan juga daripada Aura Ignite. Sama lo lagi kita di mana Amek harus merasakan terslownya pergerakan karena ada flash freeze yang udah mulai masuk ke arahnya, dan bahkan Bapak Gunsa pun harus terjatuh begitu pulih jago disusul oleh View. Namun juga dari belakang ada Wisa merasakan distraksi yang terlalu besar. Masih utuh dengan 4 orang kali ini, bakal coba untuk melakukan mekanik. Mac menjadi Amek yang last man standing yang bakal terbunuh juga di peringkat ke-11 auranya. Oh my god, tadi ada setup yang sangat mantep sih dari teman-teman GPX Esports. Lu lihat ketika satu player satu persatu flash freeze dilemparkan ya demi mendelay pergerakan teman-teman dari Aura Ignite, yang akhirnya benar-benar berhasil mendelay pergerakan mereka. Dan bahkan ketika satu orang dari Aura Ignite terknock, itu mereka dimanfaatkan dengan sangat baik oleh GPX dan langsung melakukan pelebaran sayap kiri dan kanan, lalu mengepung posisi dari teman-teman Aura Ignite itu sendiri. Tapi kita move terlebih dahulu dari POV Eco Esports yang kali ini harus bertemu dengan sang landak kuning atau Orik Olympus kali ini, dan masih belum ada pergerakan yang membahayakan satu sama lain. Namun Gare coba memasak satu granat yang masih belum dilemparkan, ternyata nggak jadi dilemparin, tapi Dudes sudah menerima beberapa tembakan dari seorang Zisiel. Dan kita lihat Tayo coba melakukan satu upaya flanking ke arah kiri maksud gue, dan coba untuk melakukan satu backup fire dari kejauhan, di mana 3 orang temannya Gare, XZ dan Zetsia dan juga Lau kali ini coba untuk maju menjadi garda depan. Tapi kali ini udah regroup lagi nih, Onyx Olympus bakalan coba untuk melakukan satu upaya setup ulang terhadap Eco Esports itu sendiri. Masih belum ada inisiasi dari masing-masing tim. Coba untuk menunggu satu sama lain. Flash freeze dilemparkan demi mendelay pergerakan dari teman-teman Onyx Olympus yang masih belum terpantau secara jelas di manakah mereka berada. Visionnya tidak terlalu jelas dari masing-masing tim. Gue yakin dua-duanya ngerasa ini masih belum jelas ada di mana. Yang pasti mereka sadar sama-sama berseberangan. Tapi untuk jelasnya di mana mereka masih belum tahu. Itulah kenapa kalau kita lihat dari Ego dan Onyx Olympus benar-benar nahan pergerakan mereka. Tapi ternyata di sisi lain Island of Gods ada apa? Harus puas di posisi ke-10, Ajuri. Puas di posisi ke-10 tentunya ini memberikan poin yang cukup kecil ya bagi teman-teman Island of Gods yang sebelumnya juga satu orang tersisa tadi. Kemungkinan dia punya niat baik untuk menghidupkan teman-temannya, tetapi ketika dia melakukan rotasi, di jalur rotasinya itu ada tim lain yang menghadang sehingga
dia pun harus terpick off dan terpulangkan. Sayangnya ini di peringkat ke-10 poinnya yang cukup kecil. Namun kalau ngomongin soal poin kecil, kalau kita lihat juga di sisi yang sudah dalau, di mana ngeliat seorang Kaptenos terjatuh dan kali ini Ekodus bakal coba untuk di pick off juga. Ada Koja memberikan distraksi lagi ke arah depan, melakukan duel adu mekanik di mana 1 melawan 3. Kali ini dari player Eko 2 orang lead, bacok gaming. Aduh, Bayu. Tayo siap menjadi last man standing kali ini. Masih bakal dilemparkan granat, dimasak terlebih dahulu karena ada dua step. Dimasak flash press lebih tepatnya tidak jadi, bukanlah granat. Hiduplah kembali 3 orang daripada Eko. Tayo berhasil di ending. Zizia masih agak sedikit kebingungan mencari celah karena lawannya ada 3 orang kali ini. Susah akan sulit, apalagi dari belakang sudah ada pergerakan vehicle dari GPX. Lebih tepat, Zizia bakal melakukan putar otak santai dulu, melihat sambil membaca pergerakan, malah turun ke arah bawah, tidak terdeteksi di jumpsuit. Kok hilang orangnya, Pak? Malahan Zizianya lepas. Kali ini bakal coba untuk dicari. 3 orang. Kalau kita lihat juga sudah ada 1 pop-up duel, ditutup lagi jalannya karena dia menggunakan senjata shotgun charger boost, namun di Sixer sudah ada ditumbang oleh Riz. Masih mencari pergerakan. Kucai looting santai dulu dan agak sedikit mereda. Oke, Kucai bagus banget sih. Tadi dia coba untuk nutup jalan keluar dari Zizia biar nggak keluar. Tapi sayang banget tadi ada momen yang miss sedikit. Kalau misalnya Zizia tadi berani ketika lagi coba untuk revive ya Eko Esports-nya, mungkin akan berbeda kejadiannya gitu ya, mungkin akan bisa untuk diratakan. Tapi sayang sekali baru kita bicarakan ternyata Onyx Olympus pun kali ini harus puas lagi dan lagi di posisi yang kurang baik, itu di posisi ke-9. Namun Galaxy hati-hati, The Pillars OP kali ini hadir untuk mengguncangkan placement kalian. Bakal coba untuk display terlebih dahulu. Sian 666 kali ini coba untuk mencari celah. Chrono pun sudah mulai diaktifkan, namun Freya ternyata harus menjadi orang pertama dari The Pillars OP yang dijatuhkan dan dipulangkan ke arah lobby. Namun di sisi lain Randy pun sudah berhasil dijatuhkan. Dari sisi kiri ternyata ada First Riders Eclipse. Tanpa disadari The Pillars OP agak sedikit terjepit. Kali ini akan ada 2 tim yang bisa kita bilang cukup kuat untuk di map Kalahari. Namun kita lihat dari The Pillars OP masih cukup sustain dan menahan tembakan demi tembakan yang dilemparkan oleh First Riders Eclipse dan juga Galaxio. Namun Tang City Sport pun di sisi lain pun harus pulang ke arah lobby. Di posisi ke-8 Galaxio Gamers berhasil menumbangkan 1 persatu player dari First Rider Eclipse ini, Azuri. Ditumbangkan 1 persatu, kesempatan pengen bergerak menggunakan grapple hook tadi dari Kapten Darkol. Nyatanya yang emang kita ketahui senjata ini ketika digunakan sampai dia mendarat pun itu ada animasi delay. Animasi delay itu dimanfaatkan sama teman-teman Galaxio yang dengan gampang yang nge-secure dari atas. Dari tim Galaxio ini senjata yang digunakan nggak cuma Woodpecker doang. Ada senjata VSS yang emang kita ketahui dia punya gigitan racun yang cukup mengganggu. Damage yang diberikan juga dari senjata itu adalah sekitar 21. Bayangkan kalau masuk aja sekitar 6-7 peluru terus ditambah gigitan dari racunnya, otomatis musuh yang di depan bakal ke pick off. Dangsa utamanya atau korbannya itu adalah si Darkol dari tim First Riders yang tadinya juga Foundation ini di mana-mana terdengar tembakan saat beberapa menit atau beberapa detik berlalu, ini udah dingin tanpa ada peperangan dari 3 tim yang ada. Beda halnya ketika Eko join to fight, karena Eko di belakang udah santai pengen ngamanin placement point 7 tim tersisa, Julia. Iya, 7 tim tersisa benar banget dari Eko Esports, di mana tadi kita tahu Eko Esports sempat usun di posisi ke-11. Mungkin dia nggak akan join ke arah pertarungan yang menurut mereka nggak penting karena mereka sebenarnya udah ada di zona teraman ya, di Central Circle. Jadi mereka akan membiarkan sebenarnya bukan mereka menunggu untuk didatengin ya, tapi kalau menurut gue lebih ke arah ya udah mereka ini dari Eko Esports pengen nungguin tim-tim yang di luar berbondong-bondong masuk ke dalam circle itu untuk melakukan pertarungan terlebih dahulu sebelum masuk ke arah mereka. Jadi untuk mengurangi populasi terlebih dahulu. Dan itu menurut gue ada salah satu keputusan yang bijak untuk Eko Esports yang sekarang lagi benar-benar tertinggal. Namun hati-hati, kita lihat Devito harus lagi dan lagi dipulangkan ke arah lobby. GPX dengan 6 poin eliminasi kali ini yang berhasil mereka kantongi. Dear dan kawan-kawan, namun Eko Esports yang cukup terjepit kali ini dengan sisa 2 player yaitu Tiba dan juga Koja sedikit menahan pergerakan dari musuhnya yang ternyata First Rider sudah hampir tiba di arah jantung pertahanan yang mereka miliki. Masih belum terpantau sebenarnya dari arah mana dari First Riders akan masuk, tapi menurut gue sebenarnya dari Eko Esports secara posisi ini udah cukup enak. Mereka ada di pinggiran pinggiran di Central Circle maksud gue, dan di dekat perairan yang ternyata sayang sekali zonanya masih belum berpihak kepada Eko Esports. Jadi Eko Esports harus melakukan rotasi lagi kalau mereka mau menjalankan gameplay untuk menunggu tim yang lain. Tembakan demi tembakan dari Ham X di kali ini tapping maju ke arah depan, coba untuk melakukan cutting rotation. Kali ini didukung juga oleh salah satu player yang seperti itu Rama.
masih mencoba untuk menunggu momen terlebih dahulu, namun Eko kali ini dalam masalah karena sudah berdekatan dengan The Pillars OP. Mereka gue yakin udah saling notice sih satu sama lain, tapi lagi nunggu momen aja. Hati-hati, jendela akan membawa petaka. Rama masih nungguin, aduh gemes banget gue. Tapi selain Galaxy satu persatu mulai ditumbangkan oleh First Riders, begitu pula dengan First Riders. Ada counter attack dari teman-teman Galaxy yang cukup menyakitkan. Kings pun kali ini menjadi santapan nikmat untuk teman-teman dari tim GPX Wing. Satu persatu mulai menumbangkan musuhnya, Azuri. Ya, satu persatu ditumbangkan, terbukti Straw Hat juga harus terpulangkan di tangan si Chelsea atau Ham S di depan sana. Bahkan Dix juga kali ini dijadikan korban. Terlihat Kimmich sudah mulai bergerak dari sebelah kanannya. 1, 2, 3 tim yang udah mulai masuk ke dalam zona aman. M79 bakal dilontarkan, berbeda dengan Mix yang udah memegang senjata. Snipernya bakal membahayakan pergerakan musuh di depan sana. Bahkan Eko Kiba ditumbangkan oleh Ham dan juga Galaxy finish di peringkat ke-7. Terlihat lagi kali Kings ada di peringkat ke-6 dan juga di depan sana Amex berhasil dipulangkan juga. Ekonya di peringkat ke-5 disusul oleh The Pillars OP. 3 tim tersisa tentunya. GPX masih dengan 3 player. Rebellion pun sama, bakal coba untuk melakukan guna mekanik. Portaders Logi di depan sana berhasil menutup. Ada granatnya. Di Skylarnya pun berhasil mengacorong wall. Namun kali Mr. Home gak bakal membiarkan ada celah daripada Logi untuk selamat. Granat kira dilemparkan, tidaklah terkonek lagi ke depan, dan juga Portaders Cyclones di peringkat ketiga. Namun kali ini GPX dan juga Rebellion tabur, bakal coba pecawar. Justin terjatuh dari depan. Granat melontar di depan sana, mengending begitu aja. Amerta dengan senjatanya di atas ini melihat ada Skylar yang udah terbang lagi. Walaupun Amerta merasa distraksi, sudah ada Heyo yang harus ditumbangkan, berada di area sebelah greedy. Kali ini Serom sang kaptennya pun tumbang begitu aja. 2 orang, yang mana 2 orang itu yang jumlah ada sekali dilakukan di sana. Ada AWM yang udah memang sudah pada Tarawih, namun kali ini Amertanya cukup tersulitkan karena juga dari belakang ada Wex yang berhasil flash play dan buya untuk teman-teman GPX yang kedua. Wow, GPX Esports berhasil mengamankan Buya kali ini. Kayaknya Riza harus diwawancara dulu biar Buya.